Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, NIM 20201200015. Dan nama saya Santani dengan NIM 202201200016. Di sini kita akan mengereview analisis ketetapan pengukuran daya dan faktor daya listrik berbasis Arduino Uno R3 328P. Identity jurnal ini ada 8. Yang pertama informasi, terus abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada informasi dari judul. Judulnya analisis ketetapan pengukur daya dan faktor daya listrik berbasis Arduino Uno R3 328P. Jurnal Aviation Electronics, Information Technology, dan Telekomunikasi. Volume dan halaman, volume 3 nomor 1 halaman 15-27 tahun 2021. Penulis Wildanwar Agustianingsih, Freddy Kurniawan, dan Paulus Setiawan. Review Didi Kurniawan dan Santani, tanggal 19 Januari 2023. Yang kedua, abstrak. Abstrak pada jurnal yang berjudul Analisis Ketetapan Pengukuran Daya dan Faktor Daya Listrik Berbasis Arduino Uno R3 328P berisikan informasi mengenai daya listrik dan faktor daya yang melibatkan kualitas energi yang konsumsi. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan berisikan daya listrik adalah laju energi yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Perubahan arus yang tegangan yang terjadi pada masukan daya pada mempengaruhi besarnya nilai daya listrik yang dikeluarkan. Tidak semua daya yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai daya aktif. Terdapat juga daya reaktif yang merupakan bagian yang tidak memberikan manfaat secara langsung. Terus yang keempat ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari dua komponen. Yang pertama daya listrik. Daya listrik terdapat 3 daya pada suatu sistem tegangan bolak-balik atau AC, yaitu daya aktif atau P dengan satuan watt atau W, daya reaktif atau Q dengan satuan volt ampere reaktif atau par, dan daya semu atau S dengan satuan volt ampere. Daya aktif adalah besar nilai suatu daya ratanya yang sesuai dengan kekuatan tenaga yang dikonsumsi oleh beban. Sementara itu, daya semu adalah besar nilai suatu daya yang dihasilkan dari perkalian antara nilai-nilai rata-rata efektif dari tegangan listrik yang mengulir ke beban. Terus yang kedua ada faktor daya. Faktor daya menggambarkan sudut bahasa antara daya aktif dan daya semu yang terdapat pada segitiga daya. Faktor daya juga merupakan besar nilai yang didapati dari hasil perbandingan antara nilai daya aktif dengan daya nilai semu yang ada dalam sebuah rangkaian. Pada suatu sistem tenaga listrik memiliki 3 jenis faktor daya, yaitu yang pertama ada faktor daya bernilai 1 atau unity, yang kedua faktor daya mendahului atau leading, dan yang ketiga ada faktor daya terbelakang atau lagging. Yang kelima ada metode. Pada jurnal yang dibahas, metode penelitian menggunakan model rangkaian disimulasikan dalam perangkat lunak Proteus. Di sini digunakan Atmega 328P dalam papan Arduino Uno sebagai perhitungan nilai daya faktor dan faktor daya. Sistem simulasi dirancang untuk mendapat masukan berupa tegangan 100 volt hingga 300 volt dengan rentang frekuensi 45 Hz hingga 156 Hz. Beban yang digunakan menarik arus 0 hingga 5 ampere. Yang keenam, hasil penelitian. Pada penelitian, hasil yang didapat ADC membutuhkan waktu 34
mikrodetik untuk pencuplikan tegangan dan arus. Sementara itu, mikrokontroller membutuhkan waktu tambahan 20 mikrodetik untuk menyimpan data hasil cuplikan ke memori. Penambahan iterase nilai variabel I untuk pengulangan pencuplikan dan pemanggilan subrutin pencuplikan, sehingga waktu total yang dibutuhkan adalah 50 mikrodetik. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Didapatkan kesimpulan bahwa mikrokontroler Atmega 328P dapat digunakan untuk mengukur daya dan faktor daya dengan cara mencuplik nilai isyarat, tegangan, dan arus secara bergantian dengan frekuensi cuplik 64 kali dari frekuensi tegangan masukan. Dari hasil perhitungan nilai tegangan dan arus RMS, maka dapat dilakukan perhitungan daya dan faktor daya. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, pada jurnal ini terdapat beberapa kelebihan pada penulisan dan teori yang disampaikan cukup banyak, sehingga pemahaman pada jurnal dapat dimengerti. Dan kelemahannya yaitu, pada jurnal ini terdapat kekurangan yang tidak adanya penelitian lebih lanjut tentang siklus ADC yang diteliti. Sekian dari kami untuk review jurnalnya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam jurnal kami ataupun penjelasannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.